Terima kasih, Naf. Tes. Apakah udah masuk ini suaranya? Halo? Masuk, Kak. Udah, Red. Jadi habis kita ngebahas objek nih, kita lanjut ke Fetch API ya. Bentar aku share screen. Jadi materi hari ini, materi yang kedua itu mengenai Fetch API. Langsung aja, apa sih Fetch API itu? Fetch API merupakan fitur yang ada pada JavaScript sebagai alat penghubung data dari back-end agar dapat diolah oleh front-end. Untuk mengolah data dari back-end, maka kita perlu memahami API dulu, atau Application Programming Interface terlebih dahulu. API itu apa? API merupakan bentuk data yang telah dibuat oleh back-end agar front-end bisa mengolah data tersebut. Di dalam fetching API ada 4 perintah yang harus kita pahami, yaitu get, post, put, dan delete. Get itu untuk mengambil data dari backend. Jadi kalau kita ingin menampilkan data, semua data dari backend, kita bisa menggunakan get. Yang kedua yaitu post. Post berfungsi untuk mengirimkan data ke backend. Kalau kita ingin mengirimkan suatu data ke dalam API-nya, kita bisa menggunakan perintah post. Yang ketiga yaitu put, untuk mengubah data dari backend. Dan yang terakhir yaitu delete, untuk menghapus data dari backend. Ini contohnya hasil data API yang ada di URL ini. Jadi sebenarnya API itu banyak banget, tergantung dari URL-nya. Kalau di praktikum hari ini kita pakai API-nya yang dibuat oleh senior kita, Mas Aka. API tersebut selalu diawali dengan ini, kurung kurawal array, yang di dalamnya terdapat beberapa objek. Jadi bisa disimpulkan kalau API itu sebenarnya kumpulan dari array of object yang tadi Kak Nabila udah sebutin. Di sini kita setiap objek kita punya ID dan value-nya, name sama phone. Hampir sama kayak tadi. Cuma yang tadi cuma name sama phone aja, yang di API ini ada ID-nya. Oke, lanjut. Tadi kan kita pakai API dari Mas Aka ya. Untuk dokumentasinya, kita bisa menggunakan 5 perintah nih. Yang pertama yaitu get, untuk memanggil semua data kontak dari API. Yang kedua yaitu get by ID. Penulisannya kayak gini, /contact/ID, untuk mendapatkan data kontak dari ID yang kita pilih. Yang ketiga yaitu post, untuk membuat kontak baru yang dimasukkan ke dalam API. Yang keempat yaitu put, mengupdate atau mengedit kontak. Jadi kan kalau kita pengen mengupdate sebuah data, kita harus memilih data itu dulu kan, data mana yang ingin kita pilih atau kita update, maka dari itu kita harus menautkan ID pada URL. Dan yang terakhir yaitu delete, untuk mendelete kontak by ID. Sama seperti put tadi, kalau kita ingin menghapus sebuah data di backend, kita juga harus menautkan ID pada URL tersebut. Mungkin kalau dari sini masih bingung ya, apa sih get, post, put, sama delete itu? Langsung aja kita praktek. Kemarin udah dikasih tahu kan kalau kita nanti prakteknya pakai yang namanya aplikasi Insomnia atau Postman. Bentar, aku di sini pakainya Insomnia, cuma kalau ada dari kalian yang pakai Postman juga bisa sih. Aku buka dulu. Oke, sebentar ya. Jadi tadi kan kita udah tahu nih URL mana yang pengen kita pakai URL-nya dari Mas Aka ini.
Kita copy. Di Insomnia, nanti kita akan mencoba satu-satu semua perintah yang udah kita bahas tadi. Sebelumnya, kalau pertama kali buka Insomnia, kita di sini kasih dulu aja new request. Kasih fetch API mini class web TypeScript. Oke, yang pertama kita akan mengimplementasikan metode get untuk mendapatkan semua kontak. Langsung aja kita copy di sini URL-nya. Udah di copy, terus kita bisa milih nih metode. Jadi kan sebenarnya metodenya itu ada banyak ya, ada option, ada head, dan yang lain-lain. Cuma di praktikum kali ini kita cuma menggunakan 4 perintah dasar, yaitu post, get, post, put, sama delete. Kita coba yang delete dulu ya. Habis kita nautkan URL-nya, kita langsung klik send aja. Nah ini. Jadi datanya bakalan keluar di sini, bentuknya array of object. Lalu yang kedua, kita mengimplementasikan, yaitu mendapatkan kontak tapi dari ID tertentu. Di sini kan ada 3 data ya, kita pilih aja salah satu ID. Misalnya aku pengennya yang ID-nya Mas Nindra Zaka. Aku copy ID-nya, terus di sini kita kasih slash, kasih ID. Sebenarnya untuk memanggil ID itu ada banyak cara sih, ada yang kayak gini. Kayak gitu. Cuman karena di dokumentasinya kita pakainya yang slash langsung ID ya. Kita langsung aja nautkan ID setelah slash kontak slash ID. Kita kirim. Nah, kita dapat nih datanya. Tapi bedanya sama yang get all tadi, ini tuh kita cuma dapetin satu objek aja. Jadi nggak ada kurung awalnya di dalam display di sini. Kalau yang tadi kan itu bentuknya array of object ya. Ini cuma objek aja. Kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu post. Kita akan membuat sebuah kontak baru di dalam API-nya. Kita pilih post. Terus dokumentasinya gimana nih? Oh, langsung aja berarti kontak. Nah, karena kita butuh sesuatu yang dimasukkan di dalam data backend-nya, jadi di sini kita masukkan JSON. Kenapa JSON? Soalnya sebenarnya API ini tuh harus dalam bentuk JSON. Makanya di sini kita pakai JSON. Untuk masukkan datanya, kita bisa langsung kayak gini. Kita kasih name. Misalnya Mas Novel Yukafi. Terus kita kasih phone. Kita kayak gini ya, kita langsung post aja. Nah, hasilnya itu nggak langsung nge-display data yang kita masukin, cuma di sini cuma nge-display kalau proses post kita itu udah berhasil, udah true. Kita get kontak. Nah, ini di Mas Naufal Yukafi-nya udah ada. Untuk ID-nya kita nggak perlu masukin karena sebenarnya ID itu kebanyakan udah ke generate otomatis sih. Bisa auto increment atau emang otomatis dari API-nya. Kayak gitu. Terus yang keempat yaitu put. Kita ganti metodenya jadi put. Terus kan put di sini kan dia butuh ID kan. ID dari data yang pengen kita ubah. Aku pengennya ubah Mas Novel. Taruh. Ini kita copy terus taruh di sini.
Mas Noval Yukafi pengen tak ganti Mas Dito Cahya. Gini, terus kita nomor teleponnya tetap aja, kita cuma ganti namanya aja. Tapi kalau pengen diganti nomor teleponnya juga bisa. Kita send, ini udah true, berarti udah berhasil kan? Kita get lagi. Kita coba pakai yang ini ya, jadi langsung lihat datanya Mas Dito Cahya. Udah masuk apa belum? Nah ini. Jadi dari yang Mas Noval Yukafi tadi, dia udah keganti jadi Mas Dito Cahya untuk metode put. Dan yang terakhir itu metode delete. Kita mau menghapus data dari API. Pertama kita send dulu. Kok Mas Noval Yukafi ini tetap ada? Oh, kalian juga nyoba. Ini aku mau nge-delete punyanya Mas Dito Cahya. Lo Mas Dito Cahya udah belum? Punya Mas Dika Cahya. Coba ya. Copy, habis itu tadi di sini sesuai sama dokumentasinya tadi. Kalau kita mau menghapus, kita harus tahu ID-nya dari data yang pengen kita hapus itu yang mana. Ya, terus kita send. Oke, sukses. Kita coba cari data dengan ID ini ya. Nah, udah nggak ada. Karena tadi kita udah ngehapus data dengan ID ini. Gitu. Jadi kayak gitu sih implementasinya Fetch API kalau kita mencoba di Insomnia. Untuk di Postman sebenarnya sama aja. Kita bisa milih metodenya itu di sini. Ini ada banyak metode, cuma kita pakai 4 aja yang tadi. Terus URL-nya di sini sending request-nya di sini tombolnya. Coba aja ya. Ya. Jadi hasilnya sama aja sih, tapi kalau aku lebih suka Insomnia karena lebih enak dibaca. Kalau di Postman kita sebenarnya nggak bisa nih langsung nge-put data, kan di Insomnia tadi kalau kita mau put data kita tinggal JSON terus masukin datanya di sini ya. Kalau di Postman pakai body, aku milih yang raw biar bisa masukin kayak tadi. Cuman di sini kita harus masukin headers-nya. Headers-nya yaitu content type, application dengan value, application JSON. Jadi ini untuk buat data yang kita kirim itu dikirimkan dalam bentuk JSON. Jadi bisa bergabung ke API-nya. Kalau nggak pakai content type dengan value application JSON ini, nanti hasilnya bakalan undefined gitu. Jadi data yang kita post itu nggak bakalan kebaca sama API-nya. Udah dari basicnya kayak gitu. Sekarang kita masuk ke codingan, gimana fetch API dengan code JavaScript. Ini aku lanjut dulu. Sebelum masuk di API dalam bentuk coding, ada yang mau ditanyakan kah? Halo? Ada yang masih bingung? Halo, ini suaraku kedengeran apa enggak? Dengar nggak? Lanjut, Kak. Kita buka pakai Open Live. Ya, ini kayak gini. Ini sebenarnya hampir sama kayak Kak Nabila tadi, tapi tampilannya masih biasa sih.
Nanti kita bakalan nampilin di sini itu bukan dari tag HTML, melainkan value atau data yang kita dapetin dari API tadi. Jadi langsung aja ya kita code. Nah ini udah ada sih kodenya, cuma kita mulai aja dari awal. Kalian buka di starter pack-nya itu ada di grup ini class, bisa langsung di-download aja, masuk ke folder API, nanti di sini langsung ada filenya. Oke, yang pertama kita buka dulu GitHub-nya BRI untuk materi fetching. Ini tadi kita udah lihat ya, contoh API itu gimana. Nah, penerapan. Kita mulai dari penerapan. Kan kita udah bahas tadi ada 4 ya, get sama post, put sama delete. Kita untuk fetching API pakai kode JavaScript, kita menggunakan function yang namanya fetch, di mana dia menerima parameter yaitu URL API yang kita ingin akses dan metodenya. Metodenya sesuai sama yang put, delete, sama yang lain-lain. Lalu, setelah fetching ini nanti berhasil, maka kita akan mengembalikan hasil respon tersebut ke dalam JSON dan menampilkan data yang sudah berhasil di fetching. Oke, langsung aja ya. Fetch. URL-nya kita copy. Itu kita masukin metodenya. Kalau udah, kita bakalan mengembalikan respon yang sudah di fetching tadi ke dalam bentuk JSON. Dan menampilkan data ke dalam console.log data. Coba kita sesuaiin sama yang Mas Aka tadi ya. Fetching, udah benar sih. Oke. Kita coba refresh di sini. Cara lihatnya karena kita di konsol tadi, jadi harus di-inspect dulu. Ada error. Itu kurang N kayaknya, Red. Dan yang mana ini? Dan Okay. Thank you. Udah. Jadi kalau berhasil fetching-nya, nanti di konsol kita akan mendapatkan datanya dalam konsol. Ini ada 6 data yang dikembalikan dalam bentuk array object. Setelah itu, ini kan datanya masih nggak masuk ya di HTML-nya. Jadi kita perlu yang namanya manipulasi DOM. Kayak Kak Nabila tadi, kita bakalan masukin ini ke dalam fetch. Kita bikin variabel baru. Itu bukan Pak.
akan menampung datanya di sini. Jadi kita copy list kontaknya. Kita bikin variabel kosongan hasil, di mana nanti ini digunakan untuk menampung hasil dari paging API-nya. Kalau udah, di data ini kita nggak cuma ngekonsol aja, tapi kita juga mau masukin hasil paging-nya tadi ke dalam variabel hasil. Caranya gimana? Kita panggil variabel hasil yang mana akan dimasukkan data dari paging API. Belum. Jadi gini, karena yang kita hasil yang dikeluarkan tadi kan array object ya. Jadi kita harus nge-mapping nih atau nge-for each data yang udah dikembalikan. Terus kayak gini. For each untuk setiap item ini datanya kan bentuk array object, jadi kita harus for each dulu untuk setiap objek yang ada di dalam data. Kita panggil variabel hasil. Di sini aku pakai IS6, pakai backtick. Jadi bisa langsung banyak line. Kita copy satu aja. Karena di sini yang kita pengen nampilin itu bukan cuma body aja kan, kita pengen semua data yang ada di dalam API-nya kita tampilin, kita pakai pemanggilan objek item dot name. Salah sih, naraskan. Itu kita masukkan hasil tadi. Ini bukan hasil, tapi list kontak inner HTML sama dengan hasil. Jadi ini sintaknya buat masukkan HTML, yaitu hasil tadi, ini isinya ke dalam list kontak, kayak gitu. Yang di sini kita hapus saja. Datanya udah masuk nih, udah ada 7 data. Ini berarti proses fetching kita udah berhasil pakai codingan JavaScript. Selanjutnya kita akan menerapkan yang namanya post dulu aja deh. Get by ID-nya nanti aja. Contoh dari Mas Aka, untuk function fetch itu nggak cuma menerima parameter URL sama metode, tapi juga ada headers, di mana nanti hasil dari data yang kita masukkan harus di-convert dulu ke dalam JSON. Lalu ada body ini nanti value yang mau kita masukkan ke dalam fetch, dalam API maksudnya. Langsung aja kita fetch. Kita copy. Masukkan metodenya. Metodenya jangan lupa
post karena kita pengen nambahin data baru ke dalam API dan masukkan juga headers. Headers ini dalam bentuk objek ya. Karena biasanya headers ini isinya itu autentikasi buka. Kayak gini, terus kita isi body-nya. Nah, ini adalah value yang mau kita masukin ke dalam API. Misal aku pakai nama aku sendiri ya, Fitri. Nomornya sama kayak tadi, jadi responnya harus di-generate ke JSON dulu. Kalau udah, kita save, lalu di sini kita refresh. Oh, bentar, undefined. Ini masih undefined, berarti ada yang salah. Headers. No cross. Bentar ya. Coba. Ini dari salah sininya. Tapi si ID fine. Ini. Tadi. No access control. Wait. Itu bodinya belum di convert ke JSON. Coba. Nah itu yang body JSON string 5. Oh, iya. Sorry. Oke, contohin sini. JSON stringify.
Thank you. Oke, udah bisa. Jadi kalau udah berhasil, datanya bakalan masuk di sini, di Areta. Ini tetap undefined karena kita udah masukin datanya yang tadi kan. Jadi nggak bisa di cancel. Kalau udah, kita ganti yang put. Ini kita pokoknya aja biar datanya nggak masuk. Kalau yang put hampir sama post, cuman di sini kita harus menautkan ID-nya juga ke dalam URL. Oke, kita cek dulu data di sini. Nih, yang media data terakhir aku bakalan edit. Di sini kita masukin metodenya lagi kayak tadi. Headers-nya juga isinya sama. Content type. JSON. Code-nya jangan sampai lupa kayak aku tadi, JSON stringify. Baru masukin value-nya. Nih. Dari Widya Data Savitri pengen tak ubah jadi Mbak Siska. Phone number-nya. Kita save, terus kita refresh di browser. Jadi yang Widya Data terakhir tadi udah jadi Mbak Siska. Kalau masih belum yakin bisa dicek di Insomnia. Ini udah jadi Mbak Siska di sini. Jadi itu yang put sintaksnya, karena dia kan perlu /.id, kita masukin slashnya di sini, terus ID-nya di sini, jangan sampai lupa slashnya. Kalau di awalnya tadi kan nggak ada slash di sini, jadi di bawah sini masukin slash kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan kah? Atau kecepatan? Halo? Kalau nggak ada lanjut ya. Yang terakhir yaitu delete. Kalau delete hampir sama seperti get, cuman dia harus apa ya istilahnya ya, dikasih ID. URL. Ini aku pengen delete data yang paling terakhir, yang Mbak Siska ini pengen tak delete. Masukin ID-nya juga. Metodenya
delete. Terus headers. Karena ini delete ya, jadi nggak usah pakai headers, kita langsung aja lupa. And test.json. Dan data console begini, mirip kayak yang foto kita tadi, karena kita kan nggak perlu menautkan value kayak gitu sih. Kita save, terus kita coba refresh di sini. Oh, Mbak Siskanya udah hilang, udah dihapus. Sorry ya Mbak Siska. Kita send di sini. Kita cek apakah masih ada, udah nggak ada. Jadi yang terakhir itu filenya Widya aja. Terakhir kita bakalan get contact by ID. Kita komen. Fetch. Ya. Dan responnya kita jadikan JSON. Terus data. Nah, untuk data ini juga kita perlu di display. Kok gini jelek? Tapi bedanya kalau di sini kan kita perlu yang namanya mapping data nih. Karena data yang dikeluarin sama API-nya itu array of object. Jadi kita harus pakai for each atau pakai map juga bisa. Mbak Siska yang jelasin kemarin. Karena di sini kita kan udah coba ya tadi. Yang dikeluarin kalau kita get by ID itu cuma objek aja. Ini cuma objek aja, bukan array of object. Jadi kita nggak perlu nih yang namanya mapping atau ambil data satu persatu dari array-nya. Langsung aja hasil ketik copy yang ini. Nah, ini namanya bukan item lagi, tapi langsung aja data. Kita ambilnya dari sini. Data yang dikembalikan kita ambil yang value-nya bukan. Ya, yang value-nya name. Kita masukkan list kontak inner DML. Ya, ini. Yang ini kita komen aja. Kita error.
kelihatan di sini. Ini kayak begini dalam bentuk langsung. Unexpected end of JSON. Mungkin yang lain bisa bantu. Stop. Coba lihat codinganku yang bawah. Oh, benar loh. Ya, apa ini? Ya, plus minus. Yang res itu tidak usah kurung apa Pak? Dan res Oh, itu. yang ini kah? Iya, nggak usah ya. Sebenarnya ini tuh bisa aja deh. Tetapi ini sebenarnya bisa kasih kurung, bisa enggak. Wait, ini apa ya? Misal coba ganti ID deh. Astagfirullah, ternyata tadi data yang udah di-delete. Ini udah selesai sih get by ID-nya. Jadi ini tadi nggak ngaruh juga sih kalau kalian pengen masukin. Kan tetap. Jadi jangan sampai apa ya salah paham kalau kita get by ID itu kan yang dikeluarin cuma satu objek ya. Kita nggak perlu mapping array-nya atau nampilin datanya pakai for each. Tapi kalau kita get all itu kan yang dikeluarin array of object, kita harus pakai for each kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke. Mungkin Mas dari kalian ada yang Kak Ibu gimana sih cara implementasikan API ini dalam website asli gitu. Kalau di sini kan kita cuma lihat hasilnya dari konsol, terus di sini juga di refresh aja gitu nampilinnya. Sebenarnya sama kayak Kak Nabila tadi, kita bisa buat form kayak gini. Nah, di sini nanti kita bisa nih masukin data. Misalnya aku pengen apa ya? Mbak Nene, oh, Mbak Nene. Nih.
nomornya terserah. Terus ini, nah ini Mbak Miminya udah masuk. Terus kalau kita cek di sini juga pasti masuk. Salah. Udah muncul kayak gitu, tapi nanti di sini kita juga bisa yang namanya edit sama delete. CRUD lah istilahnya. Kita bakalan bahas codingan kayak gini tuh minggu depan sama Kak Novel Kavi. Tuh. Udah sih, ini aja materinya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, tak anggap udah paham sama yang kita kerjakan tadi. Kodenya bisa diakses di folder yang aku kirim, juga udah ada contohnya semua. Gimana Kak Yukafi, ditutup apa gimana ini? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, boleh sih ditutup. Oke. Jadi sekian dari kami, dari Kak Nabila dan saya untuk materi objek dan Fetch API. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah dan kalian paham dengan codingan saya dan Kak Nabila. Meskipun saya agak lag hari ini, jadi agak lemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.